Selamat datang di alam semesta politik Indonesia, tempat di mana kursi presiden lebih panas dari wajan gorengan dan lebih licin dari jalan tol baru pas hujan. Sejak proklamasi 1945, kita punya 7 orang yang pernah mencoba peruntungan jadi bos besar di negeri ini. Gaya kepemimpinan mereka beragam, ada yang suka orasi seperti penyair revolusi, ada yang hobi menatap langit sambil nyusun puisi, dan juga ada yang doyan jalan-jalan di proyek pakai jaket bomber. Tapi hari ini kita tidak akan bahas sejarah versi buku teks. Kita bakal urutkan presiden Indonesia dari yang paling lembut, seperti Kapas, sampai yang gahar kayak dosen killer. Versi satir dan jenaka tentunya. Siapkan kopi, jangan baper, dan mari kita mulai. Di urutan ketujuh, B.J. Habibie, si jenius yang cuma numpang duduk. Pintarnya jangan ditanya. Otak Habibie itu seperti digabung dari chip NASA, buku fisika kuantum, dan doa ibu kos. Tapi sayangnya masa jabatannya cuma 1 tahun. Ibarat baru masuk rumah, langsung disuruh angkat koper. Kerja kerasnya luar biasa, bawa Indonesia keluar dari krisis, kasih kebebasan pers, dan berhasil pisahkan Timur Timur. Itu bukan prestasi ya, tapi yang jelas dia terlalu canggih buat politik kita yang suka drama. Kalau Habibie jadi pemimpin startup, pasti unicorn. Tapi jadi presiden, sayangnya board of director-nya alias DPR lebih suka drama sinetron daripada inovasi roket. Di urutan ke-6, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden dengan 1001 kejutan. Gus Dur ini ibarat stand-up komedian yang dikasih tugas jadi presiden, gaya kepemimpinan beliau penuh kejutan. Pagi bubarin departemen, sore ketawa di TV. Kadang rakyat nggak tahu ini keputusan negara atau punchline stand-up. Keberaniannya luar biasa, lawan militer, bongkar orde baru, angkat isu minoritas, tapi koordinasinya, itu mah urusan nanti. Ibarat kapten kapal yang jago cerita tapi kemudi dibiarkan nyasar kemana-mana. Tapi jangan salah, Gus Dur lah yang bikin demokrasi bisa bernapas lagi. Cuma ya itu kadang napasnya tersengkal karena bingung kebijakan hari ini berubah jadi apa besok. Di urutan ke-5 ada Megawati Soekarno Putri, presiden pendiam yang gemar mikir. Kalau ada lomba presiden paling kalem sepanjang masa, Megawati juara 1. Gayanya tenang, terlalu tenang, sampai kadang rakyat bertanya, "Ibu, ini krisis ekonomi atau kita lagi nunggu buka puasa?" Tapi jangan remehkan, di balik diamnya ada strategi. Sayangnya strategi itu sering datang setelah kejadian berlalu seminggu. Tapi beliau presiden perempuan pertama di Indonesia. Cuma gaya memimpinnya lebih cocok jadi ketua panitia reuni sekolah. Pelan, adem, tapi suka bingung nyari mikrofon. Di urutan ke-4, Soekarno. Presiden dengan aura badai tropis. Ini dia bung besar, proklamator, orator ulung. Presiden yang kalau pidato bisa bikin tiang listrik berdiri tegak. Soekarno itu seperti campuran antara Shakespeare dan Che Guevara. Dan bintang film Bollywood. Drama ada, nasionalisme meluap, ego ya itu juga. Soekarno memimpin dengan gaya panggung negara jadi seperti teater raksasa. Dan beliau aktor utamanya. Pembangunan oke, tapi inflasi jangan ditanya, bisa bikin harga sabun naik kayak roket Apollo. Tapi jasanya tak terbantahkan, menyatukan negara yang nyaris mustahil disatukan. Cuma ya kalau terlalu lama jadi aktor utama, kadang lupa ada penonton yang pengen pulang karena lapar. Di urutan ke-3, Joko Widodo, presiden viral yang dekat dengan rakyat. Pak Jokowi ini adalah gabungan antara tukang kayu, YouTuber, proyek infrastruktur, dan ikon meme nasional. Gaya merakyatnya melegenda, belusukan, joget, dan buka-bukaan data, kecuali data bansos. Di tangannya, jalan tol tumbuh lebih cepat dari rumput tetangga. Tapi di sisi lain, beliau kadang seperti CEO yang keasikan ngeplok proyek. Sementara stafnya sibuk ribut soal tiket konser di DPR. Kekuatannya, branding dan pembangunan fisik,
Kekurangannya kerap dianggap terlalu santai saat api mulai merambat, tapi tak bisa disangkal. Dalam urusan jualan prestasi, Pak Jokowi ini marketing jenius. Di urutan kedua, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Puisi Nasional. Kalau negara ini butuh pelindung galau nasional, SBY orangnya. 10 tahun jadi presiden dan setiap konflik terasa seperti bait puisi. Banjir, puisi skandal, lagu demonstran, surat terbuka. Tapi jangan salah, di bawah wajah sendunya SBY punya otak militer yang strategis. Diplomasi oke, ekonomi stabil, dan ya kadang terlalu banyak pertimbangan. Beliau seperti orang tua yang nggak mau anaknya keluar malam. Tapi juga nggak tega bilang, nggak, SBY cocok jadi CEO perusahaan besar. Rapi, sistematis, dan semua keputusan harus lewat 4 layer birokrasi. Yang pertama adalah Soeharto, sang jenderal dan raja diam-diam galak. Nah, inilah dia presiden paling strong versi gaya Orde Baru. Soeharto itu seperti kepala sekolah zaman dulu, diam, kalem, tapi bikin semua murid nggak berani ngelirik jam dinding. Stabilitas, mantap. Ekonomi, teratur. Demokrasi, disuruh tidur siang dulu. Pemerintahannya seperti rumah tangga ala militer. Semua rapi, tapi jangan coba-coba tanya kenapa begini, Pak. Bisa-bisanya kamu disuruh naik truk malam-malam ke tempat pencerahan. Saking kuatnya Soeharto, dia bisa pegang kekuasaan 32 tahun. Tapi seperti semua drama panjang, akhirnya ada klimaks. Rakyat bosan, ekonomi jeblok, dan akhirnya the Similing General harus turun panggung. Tapi dia tetap jadi legenda, baik di buku sejarah maupun di obrolan warung kopi. Dan itulah urutan Presiden Indonesia dari yang paling lembut efeknya sampai yang paling sakti mandraguna. Versi rakyat warung kopi, bukan buku sejarah resmi. Tentu saja ini semua disampaikan dengan bumbu satir dan humor. Bukan untuk merendahkan apalagi menghina, tapi untuk mengajak kita semua melihat sejarah dari sudut yang lebih segar. Kalau ada bagian yang terasa nyelekit atau menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena niat saya bukan mencela, tapi menyampaikan kritik dengan cara yang bisa bikin senyum dulu, mikir kemudian. Toh kadang kita butuh tertawa sebentar di tengah panasnya politik, supaya kepala nggak ikut meledak seperti deadline proyek negara. Semua pemimpin punya masa, punya cara, dan tentu saja punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang cocoknya jadi penyair, ada yang cocoknya jadi vlogger proyek, dan ada yang lebih cocok jadi kepala sekte stabilitas nasional. Tapi satu hal pasti, kita rakyat Indonesia selalu jadi penonton setia. Kadang tepuk tangan, kadang lempar sendal, kadang cuma bisa bilang, lanjut siapa lagi presidennya.